Kita nih kalau ngeliat teman kita ngelanggar terus jadi hukum, ngelanggar lagi dihukum lagi, ngelanggar lagi dihukum lagi, kagak kapok-kapok, kita capek nggak ngeliatinnya? Apalagi malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Mukhtaram Abu Kiai Haji Sulaiman Mukhtar bin Mukhtar SHIMA, mari sama-sama dan beserta istri beliau Umi Haja Adisa Aprilia, mari sama-sama kita doakan semoga dipanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dimudahkan segala urusan beliau, dan semoga anak keturunan beliau dan santri-santri beliau dijadikan ulama-ulama akhirat. Wabil khusus buat pondok kita, semoga Allah kirimkan para malaikat-malaikatnya untuk membantu pembangunan dan pelunasan lelang tanah wakaf pondok kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya cintai, yang insya Allah lebih dicintai oleh Allah, para asatiz wal asatizah, santriwan dan santriwati yang namanya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu an, dari Utsman radhiyallahu an, man tarakad dunya ahabbahullahu taala. Siapa saja yang meninggalkan dunia maka Allah akan mencintainya. Mau nggak dicintai sama Allah? Maka tinggalkanlah dunia. Meninggalkan dunia di sini bukan berarti kita harus pindah ke bulan, apa ke Jupiter, apalagi ke Pluto, bukan. Tetapi meninggalkan dunia di sini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Minahus Saniyah buah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Wal muradu bid dunya ma zada ala hajati syar'iyyati. Yang dimaksud dengan dunia yaitu sesuatu yang lebih daripada hajat. Jadi kita bisa artikan bahwasanya meninggalkan dunia di sini yaitu sesuatu yang tidaklah kita berlebihan terhadap urusan dunia, atau kita sering sebut sebagai zuhud. Orang yang zuhud dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak cinta terhadap harta. Bukan berarti dia miskin, dia tidak punya harta sama sekali, melarat, bukan. Tetapi dia meletakkan hartanya hanya sebatas di tangan, tidak di hati. Sehingga orang kaya pun bisa dikatakan zuhud ketika dia dermawan dan sering bersedekah tanpa dia memikirkan akan habisnya hartanya karena sedekahnya tersebut. Orang miskin pun bisa tidak dikatakan dengan zuhud ketika dia terus-menerus bekerja mengumpulkan hartanya sehingga dia lupa terhadap Allah. Yang kedua, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Siapa saja yang meninggalkan segala dosa maka ia akan dicintai malaikat. Kawan, kita nih kalau ngeliat teman kita ngelanggar terus jadi hukum, ngelanggar lagi dihukum lagi, ngelanggar lagi dihukum lagi, kagak kapok-kapok, kita capek nggak ngeliatinnya? Apalagi malaikat. Malaikat bukan cuma ketimbang ngeliatin kita berbuat dosa doang, tapi malaikat juga nyatetin tuh semua dosa-dosa kita. Capeknya double, makanya malaikat benci kepada orang yang berbuat dosa. Ketahuilah bahwasanya dosa dapat mematikan hati kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip pendapat Imam Hasan Al-Basri bahwasanya yang dimaksud di ayat tersebut yaitu dosa, di antara tumpukan dosa yang tidak ditaubati sehingga bisa menjadi hati gelap dan lama kelamaan pun akan mati. Orang yang udah hatinya mati, dia akan berat dirinya untuk beribadah kepada Allah dan akan ringan dirinya untuk selalu berbuat maksiat kepada Allah, sehingga dia akan jauh kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi walaupun kita manusia yang tak luput dari dosa, setidaknya kita sekuat tenaga untuk menghindari dosa, dan jika kita telah melakukan dosa maka setidaknya kita segera bertaubat.
Yang ketiga, wa man hasama tama'anil muslimina ahabbahul muslimuna. Siapa saja yang tidak serakah kepada kaum muslimin, maka ia akan cintai kaum muslimin. Di sini semuanya muslim? Suka nggak sama orang yang serakah? Suka nggak sama orang yang serakah? Jika kita tidak suka sama orang yang serakah, maka mulailah dari diri kita untuk bersifat tidak serakah. Dengan cara apa? Dengan cara qanaah. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah, buah karya Syekh Abu Bakar Ad-Damyati, hiya ridho bil yasiri anil atoi. Qanaah yaitu ridho dengan sedikit daripada ketetapan, daripada pemberian Allah. Maksudnya kita menerima dengan lapang dada atas pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, maupun itu sedikit ataupun banyak. Dia tidak akan iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka lihatlah ke bawah atas urusan dunia, sehingga kita akan selalu bersyukur, selalu menerima atas ketetapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, azaman qani'a wa dhalla man tami'a. Sungguh mulia orang yang qanaah dan hina orang yang serakah. Di sini kita mau jadi orang yang mulia apa yang hina? Maka jika kita ingin menjadi orang yang mulia, didiklah diri kita untuk menjadi pribadi yang qanaah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengamalkannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Akhirul kalam wa wallahu muwaffiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.